Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang sedang online di rumah. Kita masuk ke bulan April dan tema kita adalah kebangkitan Yesus atas maut, menorehkan pengharapan dan masa depan baru. Dan dalam Alkitab kita baca di Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Amin.
Puji Tuhan. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya juga menyapa saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan dari rumah saya, bahwa Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Haleluya. Tuhan itu baik. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang mencari Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, sebab karena kasih-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Karena pengorbanan-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Dan dalam malam hari ini Tuhan hadir menjamah kami. Engkau menilik setiap hati kami Tuhan. Layakkan kami, sucikan kami Tuhan. Ampuni semua pelanggaran kami pada hari ini yang kami lakukan Tuhan. Dan biarlah persembahan kami Tuhan saat ini, puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Satu-satunya yang kami puji hanya Engkau. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami banggakan sampai saat ini hanya Engkau Tuhan, yang sudah menjamin hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu sungguh terbukti. Jalan yang Haleluya Yesus. sulit ku pilih. Haleluya Yesus. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan dikasihi Tuhan, katakan dengan segenap hatimu, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan sekali lagi katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu malam hari ini.
Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Kami mau katakan malam hari ini kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami siapkan hati kami untuk datang kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku sembah Kau Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami. Sebab itu kami bersuka. Sebab itu kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Tiada terbatas kasih-Mu, tiada terduga kasih setiamu. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu Bapa, kami bersyukur. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Dia yang telah menyelamatkan kita malam hari ini. Dialah yang terima pujian umat-Nya. Hanya Yesus yang layak. Haleluya. Yesus, Kau
Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas semua pengorbanan-Mu Tuhan malam hari ini? Selain kami datang menyembah-Mu Tuhan, membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Dengan apa aku balas segala kebaikan? Yes, Rabaya, Rabaya, dengan apakah balas segala kebaikan-Mu?
kebenaran dalam hidup kami. Engkau firman yang menyelamatkan kami. Yesus. Ketika hati kami percaya kepadamu Tuhan, sesungguhnya Engkau ada buat kami Tuhan. Dan kalau kami hidup, biarlah kami hidup bagimu Tuhan. Selama kami hidup, biarlah kami memuliakan Engkau Tuhan. Ini hidup kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau Engkau sedang menyerahkan hidupmu untuk kami, maka hidup kami ini milik-Mu. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini Tuhan. Biarlah pujian yang kita naikkan menjadi pengingat kita kepada Tuhan. Amin. Bersama-sama dan angkat tangan kita. Amin. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih. Yeah.
bisa. Dunia tak bisa menjauh. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Hormat kemuliaan kami tujukan hanya bagi Engkau, Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur malam ini ada waktu dan kesempatan yang kami tahu ini merupakan anugerah bagi kami untuk kami dapat secara bersama memuji, memuliakan, menyembah, meninggikan, bahkan mengagungkan Engkau. Dan kami percaya itu hal yang paling Engkau inginkan untuk kami perbuat. Dengan apa yang sudah kami lakukan, kami percaya hati-Mu sudah disenangkan. Dengan disenangkannya hati-Mu, maka pintu sorga terbuka lebar. Tercurah berkat bagi kami, memenuhi segala apa yang kami butuhkan, bahkan menjawab segala persoalan kami. Lewat ibadah kami, lewat firman ini, yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, jalan buntu dibukakan, beban berat Tuhan gantikan dengan kelegaan, rumah tangga tergoncang dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi roh yang lain selain daripada roh Allah yang sudah hadir sejak awal dimulainya ibadah ini. Dan kami percaya sepanjang firman disampaikan, bahkan sampai berakhirnya ibadah, Roh Kudus tetap menguasai kami, baik hati, pikiran, bahkan pendengaran kami. Kami siapkan tanah hati kami, membuka telinga pendengaran kami akan suara hati-Mu. Kami terima satu dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Lama kita ketemu jadi lupa mungkin ya. Kalau shalomnya saya kan ada jangkauannya. Shalom. Begitu. Oke, puji Tuhan. Kepada Tuhan tentunya pertama saya bersyukur karena Tuhan masih berikan saya kesempatan, waktu untuk hidup. Kenapa saya selalu katakan di akhir-akhir ini saya masih diberi waktu oleh Tuhan, kesempatan hidup. Kita sama-sama beberapa waktu kemarin melewati satu situasi yang bukan cuma sekedar membuat kita takut, tapi situasi itu begitu mengancam nyawa setiap orang. Ya, masa COVID-19, saya punya beberapa teman hamba Tuhan berpulang di masa itu. Makanya dengan beberapa teman, ada yang lebih tua sedikit dari saya, ada yang lebih muda, mereka pergi dalam tugas sebagai hamba Tuhan. Ada yang hanya pergi berdoa buat jemaat tanpa dia tahu jemaat sudah ada virus itu. Jadi tertular dan akhirnya dia juga meninggal ya. Nah, tentunya kita tahu semua terjadi atas seizin Tuhan. Bilang amin. Jadi saya selalu berkata kepada Tuhan, terima kasih buat kesempatan bagi saya untuk saya masih bisa hidup. Nah, saya ambil hikmah dari dalam. Artinya begini, kalau Tuhan masih berikan saya waktu, kesempatan hidup, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau supaya saya berbuat lebih baik dari apa yang pernah saya buat. Ya, dalam konteks melayani. Saya tidak tahu kapan saya terakhir melayani di sini. Tahun berapa ya? Sebelum COVID pokoknya. Sebelum COVID itu pun mungkin masih undur ke belakang lagi ya. Agak lama ya. Waktu itu saya sudah hidup sendiri? Atau sudah ya? Belum. Masih ada ya? Lama sekali berarti ya? Ya, sakit ya? Iya betul. Dia meninggal 2015. Istri saya meninggal 2015. Saya sendiri 4 tahun 8 bulan setelah almarhumah tidak ada. Dan pada tanggal 1 November 2019, tulang rusuk saya yang hilang diganti lagi. Ya, artinya saya sudah menikah lagi. Puji Tuhan. Dengan istri yang adalah hamba Tuhan juga gembala. Tapi dia berada di luar pulau, di kota Luwuk, Sulawesi Tengah. Kalau pernah tahu dengar Luwuk gitu ya. Nah itu dia gembala di sana. Jadi dalam usia 5 tahun 4 bulan kami menikah. Pertemuan kami hanya separuh waktu dari itu. Karena saya di sini 2 minggu, di sana 2 minggu. Selama 5 tahun lebih. Jadi pramugari sudah tahu saya semua. Mereka pikir saya pengusaha besar mungkin ya. Karena tiap 2 minggu saya ada di udara. Dan dari Makassar ke Luwuk itu hanya batik, tidak ada pesawat yang lain.
Jadi pasti mereka mungkin pikir cuma malu bertanya, siapa ini orang? Kok hampir tiap minggu ada di udara bersama dengan mereka ya? Nah baik, itu saja sedikit perkenalan, dan saya yakin, saya percaya, kalaupun saya akhirnya dihubungi oleh Ibu Evi, semua juga karena Tuhan yang mengatur dan menentukan. Kita masih dalam suasana kebangkitan ya, pasca itu. Bagaimana kita tahu kita adalah orang-orang yang sudah menang lewat kemenangan Yesus Kristus, puji Tuhan. Oleh karena itu saya akan membawakan firman Tuhan yang saya berikan judul, kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangannya. Sekali lagi, kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangannya. Pada hari Jumat Agung, saya berkhotbah di tempat kami, saya berikan judul, kematiannya adalah bukti kasihnya. Setelah hari Minggunya, khotbah saya tentang kebangkitan adalah bukti kemenangannya. Karena ini ada 7 ayat, saya biasanya mengajak jemaat berdiri lalu baca sama-sama. Tapi tidak apa-apa. Saya akan baca saja, Bapak Ibu lihat saja, mungkin bisa lihat di monitor. Dalam Lukas pasal 24, ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saya baca dengan cepat saja. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus, ayat 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan, ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Tadi saya lupa berterima kasih buat Ibu Gembala di tempat ini yang sudah mengundang saya. Baik, ke-7 ayat yang baru saja saya baca, di dalamnya menceritakan tentang sebuah peristiwa. Itulah peristiwa kebangkitan Yesus. Dan Alkitab menjelaskan itu terjadinya pada hari ketiga, ya, setelah dia mati. Tepatnya hari pertama dalam minggu itu. Ya, kalau kita di sini hari pertama itu Senin. Tapi dalam hitungan dulu ya, karena Sabat itu di hari Minggu, maka hari pertama dinyatakan sebagai, hari Sabtu kalau Sabat, hari Minggu dinyatakan sebagai hari pertama. Nah, baik, kita tidak usah terlalu memperbincangkan itu. Alkitab mencatat bahwa pada hari pertama itu, ada beberapa wanita yang pergi ke kubur dalam satu tujuan. Mereka ingin merempah-rempahi mayat Yesus. Memang ada tradisi dalam hal semacam ini. Dalam sebuah keterangan mengatakan, terlebih lagi itu sebuah catatan, kalau yang mati itu orang yang mereka kasihi, yang mau merempah-rempahi, mereka mengasihi orang yang meninggal, dan yang meninggal itu mengasihi mereka, nah itu sesuatu yang rasanya sudah sangat wajib mereka lakukan. Dan ada kepuasan dalam jiwa mereka ketika mereka dapat melakukan hal itu. Jadi tujuan mereka pergi ke kubur, para wanita ini mereka ingin merempah-rempahi mayat daripada Yesus. Tetapi Alkitab secara tegas, secara jelas, secara lugas menceritakan bahwa ketika mereka tiba di kubur, keadaan kubur tidak seperti 3 hari yang lalu, bahkan mungkin belum lama berselang. Artinya kubur itu masih tertutup, tapi mereka menjumpai kubur itu sudah terbuka. Kalau kita lihat-lihat di gambar-gambar agak berbeda ya, kubur Yesus itu. Di Israel ada 2 kubur Yesus. Satu versi Katolik, yang satu versi Protestan. Dari 2 versi ini, kalau saya mengukur, ya, ini bukan mau apa, tapi kalau dilihat dari apa yang kita tahu di Alkitab, lebih tepat yang Protestan itu. Kalau yang versi Katolik itu sudah tidak nyata seperti yang tertulis itu. Memang dia ada di bukit, sama-sama di bukit, ya. Nah, cuman kalau yang di versi Protestan itu kuburannya itu memang persis kubur batu yang seperti digali begitu ya. Jadi jenazah ditaruh di sana. Nah, lalu penutup kubur itu bulatnya bulat. Batunya itu bulat. Ketebalan saya lihat mungkin sekitar 20 cm.
Jadi kalau kita mau masuk ke dalam kubur itu, kaki kita harus angkat begini, ya. Jadi di sini ada begini, lalu turun, baru tempat jenazah. Ini batu-batu ya, cuma lubang. Nah, jadi batu penutup kubur ini bulat. Nah, seperti meja ini, dia bulat, digelindingkan ke mulut kubur itu. Jadi dia bulat itu menutupi lubang itu. Ya, jadi kita kalau masuk harus seperti ini. Saudara, itu batu yang begitu berat, sudah digelindingkan. Dan dalam kesaksian itu dikatakan, malaikat yang turun, yang menggelindingkan batu itu. Dengan tergelindingnya batu itu, maka nyatalah yang ada di dalam. Kubur yang tadinya berisikan mayat daripada Yesus, ternyata pada waktu itu, mayat Yesus sudah tidak ada lagi, artinya kubur sudah kosong. Dan itu berarti pula mereka tidak mendapati mayat daripada Yesus. Apa kira-kira yang terjadi pada wanita-wanita ini? Kalau saya mau katakan mereka menjadi bingung, iya. Mereka kecewa, iya. Mereka frustrasi, iya. Mereka susah, mereka sedih, saya katakan iya. Saudara yang saya kasihi, kenapa mereka susah, sedih, frustrasi, kecewa? Karena harapan mereka kandas. Harapan mereka tidak terrealisasi. Yaitu harapan untuk merempah-rempahi orang yang begitu berjasa terhadap diri mereka. Rasanya pada waktu itu, kalau saja mereka jumpai, tidak usah bicara Yesus bangkit. Yesus tetap menjadi masih mayat, gitu ya, masih mayat. Dan mereka bisa merempah-rempahi, rasanya sudah cukup memberikan kepuasan. Tapi pada waktu itu, kubur Yesus kosong. Yesus tidak ada lagi. Artinya, harapan mereka tidak tercapai. Nah, bagi mereka, saya katakan tadi menjumpai Matius, cuma cukup saja ya. Nah, rupanya kehilangan Yesus, saya mau katakan di mata mereka, bagi mereka, Yesus itu sebagai sang guru, Yesus sebagai pengayom mereka, Yesus sebagai penjamin kehidupan mereka, bahkan saya katakan Yesus sebagai Tuhan atas mereka itu. Kehilangan dia membuat mereka lupa apa yang Yesus sudah katakan, sesuatu yang berhubungan dengan kematiannya. Maka tadi dikatakan malaikat, ingat apa yang dikatakan pada waktu ia masih di Galilea, yaitu anak manusia akan disalibkan, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Kehilangan Yesus. Katakan saja sekarang mereka sudah punya persoalan besar, sampai di sana juga tidak menjumpai Yesus yang waktu itu yang mereka harapkan untuk bisa dirempah-rempaki. Saudara, mereka lupa semuanya itu. Seakan mereka diingatkan kembali oleh siapa? Oleh malaikat. Ingat apa yang dikatakannya ketika ia masih di Galilea. Ya, di bagian lain mengatakan kamu mencari dia yang hidup. Dikatakan dia tidak ada di sini sebab ia sudah bangkit. Katakan amin. Coba bilang, saya percaya. Yesus yang saya percaya bangkit dari kematian. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita? Baik, puji Tuhan. Nah, untuk mengetahui benar tidaknya kebangkitan Yesus, ternyata perlu untuk kita mengetahui dan kita membicarakan hal kematiannya. Jadi yang kita bicara ini kebangkitan. Tapi untuk mengetahui lebih persis, lebih tepat, benarkah Yesus bangkit, kita harus cari tahu dulu hal kematiannya, kepastian kematiannya itu. Lalu mungkin saudara bertanya begini, kalau orang Jawa, maaf saya, bisa minta air minum? Ya ini mas saja. Terima kasih. Ini untungnya kalau pendetanya tidak malu. Saudara bayangkan kalau saya malu, saya menderita dengan sendirinya. Bicara tentang kematian tapi kebangkitan tapi harus tahu tentang kematiannya. Kalau ada orang Jawa mungkin dia berkomentar, "Lho Pak pendeta iki apa toh? Lah sekarang bicara kebangkitan, apa pentingnya bicara kematiannya? Realita loh Pak, wes bangkit loh Pak, untungnya apa?" Nah kan kira-kira begitu kalau orang Jawa yang berkomentar. Seandainya ada orang Batak, ada orang Batak di sini? Tidak ada? Ada juga. Ya. Oh. Sangir. Oh, sama. Kalau orang Batak bilang, "Pak pendeta ini apa pula?
berbicara tentang kebangkitan. Apa urgensinya berbicara kematiannya? Nah, itu kalau orang Bataknya. Kalau orang apa lagi? Madura. Kalau ada orang Madura, kalau menurut saya, tak ada pentingnya kalau Pak Pendeta bicara soal kematian, kalau kenyataan dia sudah bangkit. Iya. Orang Totok dari Tiongkok sana. Ayah, dari tadi oe dengar, lu bicara tentang Yesus bangkit. Sekarang apa perlu? Pak Pendeta bicara Yesus tetap bangkit, tapi bicara lagi soal mati. Kan realitanya Yesus sudah bangkit. Jadi menurut oe percayalah. Jadi seperti itu kira-kira ya. Tapi saya mau tanya dulu, ibu tadi betul dari Sangir atau cuma bercanda? Sangir? Oh, Sangir mana? Siau? Oh, kalau Mami Tahuna. Ya ini kebetulan satu. Cuman kita harus nyebrang pakai itu ya. Ya? Sangir juga? Sangar? Nah, apa-apa, kita santai-santai saja. Karena dalam rangka peringatan kebangkitan, berarti kita memang harus bersuka cita. Katakan amin. Nah, jadi apa perlunya kita bicara kematiannya untuk mengetahui pastinya soal kebangkitan? Saya mau katakan ini sangat perlu dan sangat penting. Kenapa? Karena ada pihak yang meragukan. Bahkan bukan hanya meragukan, tidak mempercayai Yesus bangkit. Dalam faham yang mereka pegang, yang mati bukan Yesus. Versi mereka Isa. Tapi hanya seseorang yang diserupakan, itu yang mati. Ini yang menjadi senjata mereka. Coba lihat perdebatan di YouTube. Apologet kita itu. Dengan mereka itu. Mereka bilang begini, kita meyakini Isa hanya Nabi. Tapi kita percaya nggak mati. Itu kita loh Pak. Mereka bisa dengan tegas begitu. Bapak bilang dia Tuhan, tapi Bapak bilang mati. Ini bagaimana? Memang secara akal susah diterima. Bagi saya, kalau mereka punya pemahaman dan pengertian seperti itu dikarenakan mereka tidak tahu apa yang menjadi tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia. Nanti sebentar kita akan lihat. Ya. Nah saudara, jadi perlu kita ketahui kematian dan kebangkitannya, karena ada pihak yang meragukan, bahkan mereka tidak percaya bahwa Yesus yang mati justru seseorang yang diserupakan. Ya. Mengapa sekali lagi kita perlu mengetahui? Karena dengan memastikan bahwa Yesus yang mati, pribadi Yesus yang mati, maka itu berarti kita yakini pasti pula yang bangkit adalah Yesus. Bilang amin. Apakah mungkin yang mati pribadi lain lalu bangkit Yesus? Itu kalau orang Madura bilang nyol konyol tayo. Masih ingat nggak? Saya pernah cerita di sini orang Madura kalau nyanyi Malam Kudus. Pernah, itu pernah. Memang orang Madura ini kalau konyol dia punya nyol konyol, gitu ya. Kalau malam dia malam. Malam Kudus kita Malam Kudus, kita bisa terharu, bisa sampai nangis loh. Sunyi senyap. Siapa yang bisa begitu kita? Kalau mereka enggak. Malam Kudus. Sunyi senyap. Tekanannya pun beda. Tang bintang gelap gemerlap. Ada orang Madura bertobat jadi guru sekolah minggu. Dia kan lagu duduk senang, berjalan senang, itu kan? Di mana-mana hatiku senang. Tapi karena dia versi Madura, dia bikin note sendiri. Duduk senang, hoi. Dia pakai hoi di tengah-tengah. Duduk senang, hoi, jalan senang, gitu ya. Itu orang Madura. Terus lagi, api Kristus sudah menyala. Kebetulan di sebelah ada orang Manado. Jadi dia nyanyi, api, dia kalau bilang Kristus bukan Kristus, Kristos. Api Kristus sudah nyala. Manado bilang, menyala. Dia bilang, nyala. Bantah-bantah di situ mereka. Menyala, nyala. Kita mau bantah apa sama mereka, memang sudah begitu. Cara mereka melafalkannya. Nah saudara, jadi bagi saya tidaklah mungkin kalau yang mati hanya orang diserupakan, lalu yang bangkit adalah Yesus. Orang Madura bilang tadi apa? Memang bukan talenta ya. Nyol konyol tayo ya. Ini cuma intermezzo saja. Kebetulan kita lagi bicara tentang itu. Di Jember ada satu taci ya.
Berarti orang Tionghoa punya toko. Nah, toko ini pintunya rolling door. Rupanya begitu dia mau buka pagi jam 8, maaf, si salah satu orang Madura, dia kencing di pojok. Laki tentunya ini. Dia kencing di pojok. Tacinya begitu angkat rolling door, lihat dia. Tacinya marah-marah, kurang ajar, gitu ya. Kencing di pinggir tokonya orang, kurang ajar. Kalau kencing jauh. Pokoknya ulang-ulang. Dia kan belum selesai kencing. Dia cuekin dulu cinya, dia selesaikan dulu acara pribadinya, dia biar dulu selesaikan. Begitu selesai, Taci bilang, kamu ini kurang ajar, kalau kencingnya jauh. Dia jawab apa? Makanya susah melawan orang Madura. Cik, saya dari Sumenep, Cik. Apa kurang jauh saya dari Sumenep kencing di Jember? Padahal maksudnya itu jauh dari situ. Tapi dia terjemahkan kalau kencingin jauh, dia bilang, apa kurang jauh saya dari Sumenep kencing di Jember? Cik, gitu ya. Aduh, memang mereka sudah susah dilawan. Nah, kita kembali kepada firman, bukan laptop ya. Jadi, untuk memastikan siapa yang mati, siapa yang bangkit, kita harus tahu bahwa yang mati adalah pribadi dari Yesus itu sendiri. Puji Tuhan. Keyakinan kita akan kebangkitan Yesus itu, yang pertama, ada pernyataan dari malaikat, itu yang tadi. Kamu mencari dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Itu pernyataan dari malaikat. Lalu apalagi yang menjadi dasar bagi kita? Kita yakin bahwa yang bangkit itu Yesus. Artinya kita sudah percaya yang mati juga Yesus. Yang kedua, adanya saksi-saksi mata yang melihat bahwa Yesus yang tadinya mati sudah dibangkitkan. Wanita-wanita tadi yang pergi di bawah pimpinan Maria Magdalena, dan juga ketika Yohanes dan Petrus yang mereka pergi, mereka melihat dengan sendirinya, mereka melihat sendiri bahwa kubur sudah kosong. Ini saksi-saksi hidup ketika itu, tidak bisa dibantah. Jadi itu menjadi dasar kedua kita percaya. Berikut yang ketiga, penampakan diri yang berulang-ulang, bukan hanya kepada Maria Magdalena itu dan yang lain, tapi berulang kali. Terlebih lagi ketika 40 hari setelah dia bangkit, sebelum dia naik ke sorga, dia banyak kali juga menampakkan diri kepada orang. Dan kalau kita bertanya sekarang, apa yang menjadi tujuan dari penampakan diri berulang-ulang setelah dia kebangkitan? Saya kira tujuannya selain hanya untuk membuktikan semakin banyak orang mengetahui bahwa dia yang semula mati sekarang sudah bangkit. Bilang amin lagi. Jadi itulah Yesus kita luar biasa. Nah, alasan lain untuk kita menyatakan bahwa yang mati adalah pribadi Yesus, sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan itu, Yesus sudah lebih dulu bilang bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, mati, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi sebelum Yesus mati, Yesus sudah memberitahu dulu. Nah, ini yang tidak diketahui oleh orang-orang yang punya keyakinan bahwa Yesus sekalipun hanya nabi, kami percaya dia tidak mati. Karena mereka tidak tahu apa yang menjadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ungkapan yang sering diucapkan di dalam debat-debat yang ada di YouTube tadi saya sudah katakan bahwa mereka tetap berkeras untuk menyatakan Yesus itu tidak mati, ya, sementara bertolak belakang dengan kita yang justru kita mengatakan Yesus kita mati. Ya, sebetulnya kalau mereka bilang Tuhan tidak pernah mati juga, kan kita bilang Yesus Tuhan katanya, tapi kamu bilang kok dia mati. Kita bertanya begini, apakah kita sepakat dengan faham mereka yang berkata Tuhan tidak bisa mati? Saya mau tegaskan, memang yang kita yakini juga Tuhan kita tidak pernah mati. Lalu saudara bantah, tapi Yesus mati. Yang mati bukan sisi kealahan dan ketuhanannya, tapi yang mati adalah kemanusiaannya. Bisa bilang amin? Ya, dia Allah, pencipta. Tapi demi kasih, demi supaya kita manusia bisa kembali kepada jalan selamat, kelak bersatu kembali dengan sang pencipta atau Khalik, harus ada satu pribadi yang tanpa dosa mewakili seluruh kita umat manusia dalam rangka menerima seluruh konsekuensi dosa yang Alkitab berkata dalam Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Jadi Yesus menjadi manusia, kemanusiaannya itulah yang lahir di kandang Bethlehem. Bilang amin. Kemanusiaannya itu yang akhirnya susah dibawa lari ke Mesir untuk sekian waktu. Kemanusiaannya itulah yang hidup susah di Nazaret bersama kedua orang tua angkatnya Yusuf dan Maria. Saudara, dia rela semua itu dia alami hanya untuk satu tujuan, supaya kita manusia yang seharusnya binasa bisa beroleh hidup yang kekal buat selama-lamanya. Puji Tuhan.
Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, coba kita melihat nubuatan Nabi Yesaya. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau mereka punya keyakinan Yesus tidak mati, coba kita lihat dulu. Apa yang menjadi tujuan Yesus datang ke dunia dalam nubuatan Yesaya. Pasal 53 ayat 7 sampai 9 berkata begini. Dia dianiaya, tetapi ia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang akan memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Artinya apa itu? Dia mati. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ayat 9 terakhir. Orang menempatkan kuburnya, semakin diyakinkan bagi kita, Yesus mati. Bilang amin. Di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara, bagi kita orang percaya, justru bila Yesus tidak mati, maka tidak ada jaminan bagi kita untuk kita bisa beroleh hidup. Katakan amin. Sekali lagi, kalau Yesus tidak mati, bahkan secara pribadi saya berani bilang, andai kata Yesus tidak mati, saya mungkin tidak akan jadi orang Kristen. Mengapa? Karena justru lewat dia mati, akhirnya kita tahu. Kenapa? Karena dia tidak tinggal mati, tapi dia bangkit mengalahkan kematian. Justru disitulah yang menjadi dasar iman untuk pribadi saya. Dan saya mau katakan kepada saudara, justru satu-satunya kematian satu oknum pribadi manusia di alam semesta di dunia ini, hanya Yesus yang menjamin oleh matinya manusia bisa selamat. Itulah yang orang-orang tidak mengerti mengapa Yesus harus mati. Mereka tetap bersikeras untuk berkata Yesus tidak mati. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk kita dapat terbebas dari penghukuman kekal, harus ada seorang yang menggantikan posisi kita sebagai manusia yang harusnya menerima konsekuensi dosa. Berdasarkan nubuatan Nabi Yesaya, dapat kita simpulan bahwa tujuan Yesus datang ke dunia untuk mati. Yang setuju bilang amin. Coba bilang, tujuan Yesus datang ke dunia. Bilang untuk mati. Iya, kita tidak usah merasa bagaimana dengan kata matinya itu. Dan kita sudah tahu yang mati itu manusianya. Tapi kendati pun demikian, kemanusiaannya itu pun bangkit. Kenapa? Karena kubur kosong. Ya. Jadi hidup jadi berarti sebab dia hidup. Nanti sebentar saya nyanyi, boleh? Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita ikuti yang satu ini. Ini shares. Kalau Aqua, kalau saya baca Aqua, saya bikin iklan dulu. Aqua, Aqua, ding 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 ding, Aqua, Aqua. Nah, kalau iklannya air atau minuman, tidak mungkin hanya tunjukkan merek, pasti ada adegan. Gitu ya. Bahkan saya kalau minum kadang-kadang saya biarkan ada yang jatuh, membuat jemaat. Kalau saya minum depan jemaat, saya lihat jemaat, ada yang begini. Kenapa? Itu orang juga haus di waktu yang sama, tapi mereka tidak punya air. Kebangkitan Kristus merupakan deklarasi kemenangannya atas iblis, atas dosa, atas maut. Bilang amin, ya. Jadi waktu dia bangkit itu dia deklarasikan, ya. Kalau pada waktu itu kita tahu mengapa sampai Yesus harus mati, lewat peristiwa bagaimana para pemuka-pemuka Yahudi itu, mereka yang menuntut pada waktu itu supaya Yesus diadili, dan lewat pengadilan itu, ya. Mereka masih dalam jajahan Roma. Sebetulnya Pilatus berusaha membela dia, tapi tidak bisa. Tuntutan masyarakat Yahudi terlalu kuat. Sampai akhirnya ketika dia coba yang terakhir, menghadirkan seorang penjahat ulung, perampok, pemerkosa, pokoknya buat jahat, sampai dia harus dihukum mati. Tapi ketika disuruh pilih antara Barabas, memang penjahat murni, dengan Yesus pelaku kebaikan, mereka lebih berkata, salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Pilatus lebih memilih empuk kursi kepemimpinan itu ketimbang membela sang kebenaran. Saudara, memang semua harus digenapi. Tidak bisa tidak. Bayangkan saja kalau dua pembelaan
bentuk pembelaan daripada Pilatus itu berhasil dan tidak jadi disalib, maka hari ini kita pun tidak ada. Lebih lagi sorga hanya akan menjadi fata morgana bagi kita, di mana kita tidak akan pernah bisa ada di sana. Jadi kita bersyukur sekali lagi, Yesus dia mati, tetapi dia bangkit dari kematian. Katakan amin lagi. Jadi kebangkitan merupakan deklarasi sebuah kemenangan atas iblis, dosa dan juga maut. Sampai saat ini tidak pernah ada satu argumentasi yang mereka bangun, siapapun melakukannya, yang bisa mematahkan kebenaran akan kebangkitan Yesus. Sampai detik ini, saya berkhotbah ini, tidak pernah ada satu argumentasi yang dibangun, yang oleh argumentasi itu membuat akhirnya orang berkata, oh iya betul, yang mati bukan Yesus. Tidak bisa, tidak bisa dipatahkan. Saya katakan bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Bilang amin lagi. Ya, tidak bisa, saudara. Tidak ada argumentasi seperti itu. Kita tahu ada satu peristiwa di mana ada sekelompok pemimpin Yahudi yang namanya imam-imam kepala. Mereka coba membuat satu rekayasa terkait dengan kebangkitan. Dari mana rekayasa itu terjadi? Waktu peristiwa kebangkitan itu kan ada gempa bumi. Sudah dahulu dengan gelap gulita, gempa bumi. Lalu penjaga-penjaga kubur, mereka juga melihat di situ ada malaikat yang turun, berdiri di atas batu itu, lalu menggelindingkan batu penutup kubur, dan mereka lari ke kota Yerusalem. Untuk apa? Memberitahukan bahwa Yesus yang tadinya mati sudah bangkit. Laporan kepada para imam. Dan apa kata para imam? Saya coba mau bikin suara imam dengan suara penjaga kubur ya. Waktu mereka berkata, kami dari sebagai penjaga kubur, kami berkata bahwa tadi terjadi satu peristiwa yang kami sendiri tidak mengetahui, bahwa ternyata batu yang begitu besar menutup kubur itu sudah terguling, dan Yesus yang tadinya mati sekarang sudah bangkit. Anggap itu suara dari penjaga kubur. Ya. Lalu para imam berkata begini, apakah benar yang kalian katakan? Kami tidak berdusta. Saya bersama dua teman saya ini, misalnya 3 orang. Kami telah melihat sendiri. Boleh tanya kepada mereka berdua, bukan cuma kepada saya. Mungkin mereka bertanya satu dengan lain. Aku tak mengerti apa yang mereka katakan. Yang satu berkata, aku juga tidak mengerti. Apakah benar hal itu terjadi? Dia tanya lagi, apakah kalian tidak berdusta? Sudah kau katakan dari awal. Kami sebagai saksi mata melihat bahwa Yesus sudah bangkit. Di mana rekayasanya? Mereka berbisik dulu. Satu jubir daripada imam kepala. Ada sesuatu yang aku katakan kepada kalian. Dapat kalian akan berkata kepada mereka yang bertanya, di mana mayatnya? Dan kalian berkata, mayat yang dicuri orang. Dengan dasar, kami akan memberikan kepadamu sejumlah uang. Itu rekayasa yang sempat mereka mau bangun. Tapi saya bilang, tidak terlaksana. Kenapa? Karena dalam waktu yang sama mereka mau coba bangun rekayasa. Sudah ada saksi mata yang melihat bahwa Yesus bangkit. Bilang amin. Iya, para wanita-wanita itu. Orang-orang yang langsung melihat, Maria khususnya itu. Yang sempat mau peluk kaki Yesus, Yesus menolak itu. Saudara, tidak bisa. Mereka mau coba bangun rekayasa. Kalau di zaman sekarang, waktu para imam kepala menawarkan uang, rasanya mereka berkata begini, kalau saatnya mereka itu orang Jawa, Bani Piro. Kira-kira ya. Waktu dia bilang begini, kami berniat untuk memberikan kepada kamu sejumlah uang. Bani Piro. Maksudnya untuk itu bisa terlaksana ya. Tapi walaupun mereka mau coba tidak bisa. Saudara, Alkitab apa yang sudah tercatat harus terjadi. Bilang amin. Kalau Alkitab bilang dia akan mati, dia akan bangkit, pasti terjadi. Dan saya percaya lewat debat-debat di YouTube, sudah ada banyak orang, kalau mereka kan selalu menceritakan dari kita yang ke mereka. Tapi saya lihat orang-orang yang dari kita pindah ke mereka, itu orang tidak punya kualitas rohani. Tapi yang dari mereka pindah ke kita, itu justru orang-orang yang punya kualitas dalam keimanannya dia dulu. Nah, saya percaya itu, terlepas dari pro kontra, dengan ada yang sopan, para apologet kita yang sopan, ada juga yang kata, aduh berat. Siapa itu? Edis. Yang satu lagi sambil makan, Agatha.
Jawab orang dia sambil makan permen karet kali. Sebentar ya. Enggak gitu. Tapi ternyata ada lewat mereka juga orang-orang yang sudah dimenangkan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Jadi itu satu-satunya rekayasa mau dibangun, tapi saya katakan tidak berhasil ya, tidak berlangsung. Karena di waktu yang sama Yesus menampakkan diri kepada orang-orang. Tidak cukup sampai di situ, selama 40 hari sekali lagi Yesus masih berulang kali menampakkan diri. Dengan tujuan, saya ulang lagi, supaya orang tahu bahwa dia yang semula mati sudah dibangkitkan. Jadi pengakuan iman kita, karena ada pengakuan iman kita kan? Salah satunya di dalamnya kita percaya Yesus Tuhan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu dalam, apa istilahnya itu? Pengakuan iman kita. Masing-masing organisasi gereja ada pengakuan iman. Katolik beda dengan Protestan, beda dengan Pantekosta dan sebagainya. Tapi intinya di situ, kita percaya dan kita meyakini Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang tidak hanya hidup terus, tapi dia pernah mati kemanusiaannya, tapi pada akhirnya dia bangkit dari kematian. Tadi saya katakan kebangkitannya adalah bukti kemenangan atas apa? Iblis, dosa dan maut, puji Tuhan. Saudara, kebangkitan Yesus adalah jaminan. Karena dia bangkit dari kematian itu jaminan bahwa nanti kita orang-orang yang percaya, seizin Tuhan kita meninggal juga, lalu kita mengalami namanya dikubur. Ada janji bahwa orang yang mati dalam Tuhan, pada satu waktu ketika Yesus turun dari sorga dengan pasukan malaikat sorga, kemudian sangkakala berbunyi, orang mati dalam Tuhan mereka dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Bilang amin. Itu kita-kita yang percaya. Jadi ada jaminan. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Paulus katakan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia pemberitaan kami. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman percaya kamu. Jadi kita juga menjadi sia-sia dalam iman percaya. Tetapi karena kita tahu bahwa Yesus yang kita percaya, dia sudah bangkit, maka kitalah orang-orang yang beruntung di kolong langit ini, puji Tuhan. Kehidupan duniawi kita boleh berakhir di dunia, tetapi ada jaminan setelah kita lepas dari kehidupan dunia, ada satu kehidupan baru, di mana kehidupan itu tidak akan pernah ada batas waktu lagi, puji Tuhan. Nah, saudara, mengapa orang yang mati akan bangkit? Karena Yesus sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20, tetapi yang benar ialah itu setelah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kesimpulannya, saya simpulkan saja, kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangannya. Yesus bangkit adalah jaminan untuk kita juga pasti bangkit. Katakan amin. Bersukacita malam hari ini? Coba bilang Yesus bangkit. Ada jaminan. Ada hari esok. Bilang yang cemerlang. Oke, Tuhan Yesus, loh, kalau Tuhan Yesus memberkati, berarti khotbah saya sudah mau selesai. Tuhan Yesus baik, tapi tidak, memang sudah selesai. Memang kalau hamba-hamba Tuhan pada umumnya, khotbah mau berakhir itu sudah ada tanda-tanda. Jemaat sudah tahu, oh sudah mau berakhir ini. Tapi saya punya teman senior saya di Jakarta, waktu istri teman saya hamba Tuhan di Jakarta meninggal ketabrak itu, yang khotbah senior saya itu, dia khotbah bagus sekali, tanpa ada tanda-tanda dia mau berakhir. Nanti dengar kalimat dia terakhir. Dia bilang, saudara-saudara, kematian manusia merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa dipungkiri sebagai akibat daripada kejatuhan dosa. Tapi kita bersyukur kepada Allah oleh karena Yesus yang telah datang mati bagi kita, maka ada jaminan bagi kita yang percaya kepadanya. Bila kita mati, kita akan bangkit dari kematian. Ibu Suarsi membeli roti. Kita bingung semua. Ibu Suarsi membeli roti. Jadi dia sambung dari kalimat itu. Tapi kita bersyukur kepada Allah yang telah menjamin untuk kita yang mati dalam dia, kita akan dibangkitkan. Ibu Suarsi membeli roti. Kita semua yang bingung. Kenapa ada Ibu Suarsi di situ? Beli roti pula. Baru dia bilang, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi Ibu Suarsi itu terima kasihnya, membeli roti, Tuhan Yesus memberkati. Pemusik boleh tampil, saya mau nyanyi.
Awas, jangan sampai pulang-pulang cuman orang tanya, apa firmannya? Ibu Suwarsi membeli roti. Ya, saya nyanyi sendiri dulu ya. Mungkin yang singer terserah mau datang sini atau di situ dulu. Kenapa saya kadang-kala saya nyanyi, saya bilang dengar saja. Nah, nanti kalau saya bilang begini, saya nyanyi, Bapak Ibu nggak usah nyanyi ya, dengar saja. Mungkin di hati gini, cek sombonge. Loh maksudnya itu apa? Supaya dinilai ta. Walah, tidak dalam rangka itu Bapak Ibu. Nanti saja Bapak Ibu dengar. Kalau saya nyanyi itu, mungkin kita cara nyanyinya beda. Belum masuk, saya sudah masuk dulu. Nanti saya tahan. Ada yang sudah harus masuk, saya tahan, saya belum masuk. Nanti saya kejar. Jadi kalau saya nyanyi dengan cara itu, Bapak Ibu ikut dengan cara nyanyi. Saya mau nyanyi sebab dia hidup. Misalnya, anak Allah, Yesus namanya. Itu kan yang memang ketentuan ketukannya. Nah, saya bernyanyi itu keluar dari situ. Jadi makanya kalau saya mau nyanyi dengan yang lain, nanti kita kejar-kejaran gitu loh. Sudah anggap saja ini Sidoarjo Idol. Oke. Nanti habis itu ayah. Oke, kalau dia begitu. Swing, swing. Ya. Sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, oh menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, oh menyucikan, bahkan mati, oh tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab dia hidup, amin. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, oh karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan sakit kita, oh menyucikan dosa kita, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab dia hidup, amin. Ada hari esok, sebab dia hidup, haleluya. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kau senisah, they call him Jesus. He come to love, heal and forgive. He gave his life to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Oh, and because
he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Sama-sama sekarang, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Jemaat saja. Lagi, sebab dia hidup. Oh, dia hidup. Oh, ada hari esok. Oh, haleluya. Ku takkan tahu. Oh, hari esok hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara. Roh Kudus adalah guru kami yang sejati, dapat menerangkan, menjelaskan lebih dalam, lebih jelas kepada umat-Mu, sehingga kami semua yang dengar firman Tuhan hari ini, kami jadikan firman sebagai pedoman hidup, mengingatkan kembali kami dalam situasi kebangkitan-Mu, bahwa Engkau Allah yang pernah mati, kemanusiaan-Mu, tapi Engkau bangkit dari kematian. Dan kami bersyukur lewat kematian-Mu, kami justru mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena Engkau mewakili semua kami manusia yang harusnya menerima konsekuensi dosa. Lewat kemanusiaan-Mu, Engkau telah memikulnya, Engkau telah mengambil alih semua apa yang harus kami alami. Dan oleh karena itu ada jaminan untuk kami semua kelak bersama-sama dengan Engkau di dalam sorga yang kekal buat selama-lamanya. Kami sudah berdoa ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan. Terima kasih buat firman yang disampaikan yang menyegarkan kami, Bapak Pendeta Herman Pangalo. Kami jadi semakin terpinter, Pak. Ya, mari kita bangkit berdiri, saudara. Ya, sebelum kita mengakhiri, kita akan memberikan persembahan. Juga kita nanti akan berdoa malam hari ini juga. Secara khusus kita satukan hati, kita mengasihi dan berdoa buat anak dari Ibu Gembala, Bapak Dani Sutanto yang hari ini berulang tahun, yang nanti kita juga akan ditraktir ya. Kita perjamuan kasih ya, di bawah nanti sebentar setelah turun ya, kita akan menikmati perjamuan kasih. Kita akan berdoa bersama-sama untuk Dani yang ya ada tayangan, Pak. Oh ya, oke. Ya, kami segenap jemaat GAP Mahanai mengucapkan happy birthday, mungkin nanti bagi Dani yang hari ini bertambah usia menjadi 44 tahun. Ya, happy birthday, senantiasa diberkati Tuhan di dalam pelayanan, dalam pekerjaan yang ada di Australia. Ya, malam hari ini mari kita mau berdoa untuk
Dani yang berulang tahun. Mari kita satukan hati. Kami berdoa mengucapkan syukur kepadamu Bapa yang baik. Kami berdoa untuk Dani, Bapak Dani Sutanto yang ada di Australia. Tuhan yang tambahkan usia genap menjadi 44 tahun. Kami percaya sebuah anugerah Tuhan Engkau memberikan dalam kehidupan Dani. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, biar kiranya Tuhan senantiasa memberikan umur panjang, Tuhan memberikan senantiasa kesehatan, bahkan apa yang dicita-citakan, apa yang dilakukan, banyak hal Tuhan memberkati dalam setiap bisnis pekerjaan yang dilakukan di Australia. Tuhan mengembangkan, semakin berkembang, bahkan namamu dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk istri, untuk kedua anaknya Tuhan. Senantiasa apapun yang dialami Tuhan keluarga ini, biarlah Tuhan senantiasa ada, berjalan semakin hari, menyertai di dalam setiap kehidupan Dani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa biarlah malam hari ini Engkau senantiasa menyertai kehidupan Dani yang berada di Australia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucapkan syukur kepadamu malam hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa untuk juga saudara-saudara kami, mereka yang menyaksikan tayangan ini secara online ataupun live streaming, siaran tunda. Kami berdoa biar kiranya Tuhan kalau mereka yang sedang sakit, biar Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa bagi mereka yang hari-hari ini sedang bergumul di dalam pekerjaan. Biar Tuhan, kami berdoa, kami memberkati, kami senantiasa berharap kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan, sumber kemenangan kami. Karena Engkau Allah yang sudah bangkit dan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa malam hari ini buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Tuhan, kami berdoa Engkau menolong kami untuk kami boleh memahami, bukan segera mengerti Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh memberitakan bahwa Allah kami, Kristus Yesus sudah bangkit, bahkan sudah menang, sudah naik ke surga, dan mencurahkan Roh Kudus untuk menolong kami, untuk senantiasa memberikan kami tuntunan, memberikan kami hikmat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan juga kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah Tuhan hantar Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa memberkati Bapak Pendeta Herman Pangalu dalam setiap kehidupan penggembalaannya, dalam kehidupan rumah tangga, beserta dengan kehidupan keluarganya. Kami senantiasa berdoa memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Senantiasa lebih lagi Tuhan memakai hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepadamu malam hari ini ya Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bersama-sama kami menengadahkan kepala kami. Terimalah berkat anugerah daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hidupmu, menyertai, memberikan engkau keberhasilan, memberikan engkau keberuntungan, memberikan engkau senantiasa Roh Kudus yang menolong dan memberikan kuasa untuk kau berjalan terus, semakin hari semakin naik, bukan semakin turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.